Dulu thariqat zaman dulu itu kan muncul dari tasawuf yang penuh kedisiplinan. Maka tasawuf itu ibarat sekolah. Sekolah dulu sampai sekarang sama. Bisakah orang sekolah di dua tempat di jam yang sama? Bisa nggak? Paham? Dulu thariqat itu seperti sekolah. Sekarang thariqat nggak seperti sekolah, cuma jadi pelarian dan hiburan. Panik-panik baru ya, mau nyalek baru datang ya. Utang banyak datang ke kiai, anak mau ujian datang ke ajengan. Jadi antum ini pelarian. Selamat jadi pelarian. Zaman sudah berubah. Maka thariqat itu sekarang bukan lagi seperti madrasah. Dia hanya menjadi satu oase kehidupan manusia. Tapi kalau bagi saya, waktu saya dulu menjalani thariqat, itu seperti sekolah, ada suluknya. Dalam suluk Naqsyabandi nggak mungkin saya mengamalkan Qadiri. Dalam saya suluk Qadiri, saya juga nggak mengamalkan Naqsyabandi. Dalam suluk saya Sajili, saya pun sisipkan amalan tarikat yang lain. Dalam suluk Idrisi pun kita tinggalkan, sisipkan yang lain. Begitulah terus. Boleh nggak seseorang tamat satu pesantren masuk pesantren lain? Boleh nggak? Kalau mau jadi pakarnya, tamat dulu satu pesantren, baru pindah pesantren lain. Tapi kalau mau selama-lamanya jadi santri kelas 1, ya pindah. Udah mau naik kelas, pindah. Tahun besok pindah lagi, tahun besok pindah lagi. Selamat Anda menjadi santri abadi ya. Tapi ya begitulah. Untuk zaman sekarang, ikuti saja amalan guru-guru yang bersanad. Kita ikut misalnya 4 majelis, ya udah, kalau di majelis A kita ikut amalan fulan. Tapi kalau pulang kita istikharah kepada Allah, ya Allah, aku mau mengamalkan kemana? Mursyidku yang mana? Tolong kasih unjuk. Karena berthariqat beda dengan taklim. Berthariqat tuh ngamalin zikir. Kalau taklim guru boleh 1000, tapi mursyid cukup 1 orang. Supaya zikirnya nggak bingung. Ini kan mau ngirim Fatihah bingung. Yang muncul 3 orang wajahnya. Kalau ini di Fatihah ini kan nggak enak. Apalagi kalau guru mursyidnya 10 kan bingung. Kecuali kalau ajengan udah biasa duduk lama. Ngirim Fatihah 100 orang sekaligus juga bisa. Ya, di Tulung Agung ada thariqat Syaziliyah, ngirim Fatihahnya 100 tokoh satu-satu. Ila Fatihah ila jangan Agus itu Fatihah. Jadi Fatihah aja udah setengah jam. Tapi berkah karena Fatihah itu thariqat tertinggi. Langsung dijemput di arah Allah. Murid itu mengira zikir yang hebat itu zikir di kolbu. Belum tentu. Fatihah itu adalah inti dan awal, akhir, ujung daripada semua thariqah. Nggak ada lagi. Jadi kalau ada santri-santri salik-salik, ikhwan-ikhwan thariqat disuruh tawasulan sama gurunya, itulah puncak thariqat. Itu puncak thariqat. Karena tawasul itu akan menghasilkan syafaat. Kalau kita dapat syafaat, nggak perlu banyak-banyak zikir, langsung dibawa ke hadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh nih, saya ada keperluan kepada pemimpin kota. Di sini wali kota ya. Kalau pakai proposal, pakai kelamaan, cukup kenal aja beliau-beliau ini kan. Gimana? Kenal Pak Sekdanya, kenal ininya, wakilnya, udah lengkap. Kenal kepala bagian mananya, tinggal diatur waktunya. Tergantung antum tawasulnya sama siapa nih. Kalau sama kabak, sama sekda, lebih kenceng yang mana? Sekda. Ya. Sama karyawan di wali kota, sama kabak, cepetan mana? Kira-kira begitu. Tawasulannya ke wali siapa? Kalau tawasulannya ke wali tertinggi, wah, jarak antum dengan Allah sebentar aja nyampe. Belum lagi zikir, udah hadir rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi silakan banyak guru, banyak ijazahan, rotib, tapi mursyid hanya satu. Cukup satu. Kalau yang dulu gimana? Makanya kalau memilih guru tuh jangan ikut-ikutan, tapi pakai istikharah, bukan istri khoroh. Pakai istikharah. Masa cuma kawin doang istikharah? Kawin itu untuk teman hidup, teman tidur, teman makan, teman jalan-jalan. Ini teman dunia akhirat, harus diistikharahkan. Salah-salah berguru kan gawat ya. Salah-salah bermursyid nggak usul-usul kepada Allah. Kira-kira begitu. Dan thariqat ini banyak. Tadi yang saya ceritakan, ini thariqat akan muncul lagi di akhir zaman. Thariqat malamatiyah, thariqat aneh. Zahirnya tidak pernah menunjukkan kesolehan, batinnya tidak pernah menyimpan kecuali nama Allah, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita soleh-soleh begini, kolbu cabul, serius, otak kotor, batin terisi dengan selain Allah. Aku aja kita ini begini semua. Maka nggak ada kita ini, walaupun ditutup dengan pakaian sebagus apapun, selamat, nggak ada. Hanya ampunan Allah yang bisa menyelamatkan kita semua. Ya, ini aku aja lah, nafsu kita sama-sama besar ya. Coba ada Pragawati lewat depan, ya, yang pakai kopiah, copot kopiah aja. Ada mata di kopiahnya, begini tapi gue ya, sama aja. Ya. Ini kita, ibu-ibu katanya nggak nafsu sama laki-laki, ya salam bohong. Nabi Yusuf lewat depan ibu-ibu sosialita, itu istri pejabat semua. Yaqta'na aidihin, mereka menggores, melukai tangannya tanpa sadar melihat Nabi Yusuf, masya Allah. Ya kalau muka-muka kita kan pas-pasan ya. Ini aja banyak yang ngejar ini ya. Umi pasti susah juga tuh ngaturnya tuh. Bentar-bentar kalau pulang cek WA ya. Jadi rokib arti ketiga. Rokib arti ketiga. Ini curhat nih Umi. Ya gitulah. Jadi kalau kita pernah bermursyid sebelumnya, ingin ganti mursyid, jangan sembarangan. Kalau perlu minta izin dulu. Pak ya, ajengan Tuan Syekh, saya istikharah, saya mau pindah kota, saya mau pindah kampung, supaya mudah, tolong diizinkan saya berguru kepada fulan. Itu cukup, salaman sama beliau lepas tuh, hatinya akan enak. Kalau enggak jadi goresan terus. Guru udah meninggal gimana? Datang ke kuburannya. Orang dikuburkan ngerti kita ngomong, Assalamualaikum ya ahlul kubur, ya. Jawab nggak mereka? Mau diajarin ilmunya, ntar kabur. Tiap kali lewat ke kuburan kedengeran orang, kirim Fatihah dong mas. Kirim lah. Itu mereka tuh berisik tuh ngomong itu. Untung kita nggak dengar. Kalau kita dengar, waduh capek. Siapa tahu di sini ada kuburan dulu kan? Kan kita nggak tahu. Inilah nikmat Allah. Allah tutup pendengaran kita dari yang gaib.